putri-putri kerajaan, saya mengucap syukur saya masih bisa menemui ibu-ibu putri-putri kerajaan dimanapun berada. Ya, saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan tak kurang suatu apapun. Ya, di masa yang sulit ini, di masa pandemi seperti ini, saya percaya bahwa tidak ada satupun dari kalian yang sakit, yang kurang sehat, yang mungkin stres ya. Mari kita akan sama-sama, sebelum kita sama-sama belajar, saya ajak semua putri-putri kerajaan untuk berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk semua ibu-ibu yang mendengar firman hari ini dimanapun mereka berada. Kami percaya mereka semua dalam keadaan sehat dan apapun yang hamba-Mu sampaikan kami percaya akan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan ibu-ibu juga dimanapun mereka berada menjadi berkat dimanapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu akan berbicara kepada masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa untuk Engkau mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan itu benar-benar berasal dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar tentang satu wanita yang tertulis di dalam Alkitab. Dikatakan bahwa wanita itu adalah wanita yang terkenal, saudara ya, atau the notable women. The notable women ini adalah seorang wanita yang ditulis di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37 ya. Perempuan ini adalah seorang perempuan Sunem, saudara. Saya tidak akan bacakan semua, tapi saudara bisa baca seluruh perikop pasal 4 mulai ayat 8 sampai ayat 37. Apa yang dimiliki oleh perempuan Sunem ini adalah, saudara, dia memiliki karakter yang amat sangat baik. Itu sebabnya Tuhan amat sangat mengasihi dia. Saudara, perempuan Sunem ini memiliki karakter yang sangat baik. Dikatakan bahwa dia adalah orang yang murah hati. Ya. Mengapa dia murah hati? Saudara dapat baca di dalam cerita perikop tersebut bahwa perempuan Sunem ini mengundang Elisa untuk makan di rumahnya setiap kali Nabi Elisa pelayanan di kota tempat dia tinggal. Amat sangat murah hati. Dan saya percaya kenapa dia kaya raya, karena dia murah hati, saudara ya. Yang kedua, saya dikatakan bahwa perempuan Sunem ini memiliki karakter yang baik. Dia adalah orang yang mau berkorban, saudara. Kenapa saya katakan mau berkorban? Karena satu hari dia berunding dengan suaminya. Dia berkata bahwa baiklah kita mendirikan sebuah kamar untuk Elisa di loteng rumah kita, supaya pada waktu Elisa datang ke kota tempat kita tinggal, dia dapat menginap di tempat ini. Saudara, perempuan ini dia mau berkorban untuk membangunkan kamar untuk hamba Tuhan ini. Ya. Saudara, saya percaya bahwa semua kita juga memiliki karakter Kristus, kita memiliki karakter yang baik. Biarlah kita semua juga menjadi wanita yang terkenal, ya. Bukan karena terkenal karena karakter kita yang jelek, tapi kita terkenal karena kita memiliki karakter Kristus. Amin. Oke. Selanjutnya saudara, dikatakan bahwa perempuan Sunem ini tetap mengucap syukur meskipun dia dikatakan dalam Alkitab dia tidak memiliki anak. Jadi mereka menikah, suaminya sudah tua, tapi sampai dengan mereka menikah beberapa tahun mereka tidak memiliki anak. Ya, itu yang membuat perempuan Sunem ini memiliki karakter yang baik. Dan saudara tahu apa yang membuat perempuan Sunem ini memiliki karakter yang baik ya. Saudara, yang pertama dikatakan bahwa kenapa dia memiliki karakter yang baik? Karena dia belajar dari firman Tuhan. Ya. Saudara tahu bahwa setiap Elisa datang ke rumahnya, Elisa pasti membagikan firman kepada perempuan Sunem ini sekeluarga. Dan mereka akan berbincang-bincang, berdiskusi tentang firman Tuhan, dan keluarga daripada perempuan Sunem ini banyak belajar dari Elisa. Ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat. Pertama untuk mengajar, lalu yang kedua untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang senantiasa kita dengarkan,
saya percaya pasti akan merubah kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena dia, firman Tuhan ini akan memperbaiki kelakuan kita, akan mendidik kita untuk melakukan kebenaran. Ya, amin. Oke, selanjutnya kenapa dikatakan bahwa perempuan Sunem ini memiliki karakter yang baik, saudara? Saya percaya bahwa dia belajar dari orang yang tepat. Ya, belajar dari siapa? Belajar dari Nabi Elisa, saudara. Jadi perempuan Sunem ini melakukan segala sesuatu yang Elisa ajarkan, saudara. Hati-hati dengan siapa saudara bergaul. Ya, di dalam Amsal 13 ayat 20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang yang bebal menjadi malang. Saudara, apa yang terjadi jika kita bergaul dengan orang yang tidak memiliki karakter yang baik? Kita akan jadi sama seperti mereka. Jadi hati-hati dengan siapa kita bergaul. Perempuan Sunem ini sekeluarga, mereka itu bergaul akrab dengan Nabi Elisa. Karena tiap kali Nabi Elisa datang, mereka berbincang-bincang tentang firman Tuhan. Ya, itu sebabnya dikatakan bahwa perempuan Sunem ini adalah perempuan yang terkenal, saudara. Dia memiliki karakter yang baik karena dia banyak belajar dari firman Tuhan. Bahkan dia juga belajar dari Nabi Elisa yang senantiasa datang ke rumahnya dia. Oke, apa yang terjadi, saudara? Pada waktu perempuan Sunem yang terkenal ini, yang memiliki karakter yang baik ini, dia mengalami masalah. Saudara, apakah mungkin bagi kita anak-anak Tuhan untuk mengalami masalah? Saya percaya pasti mungkin ya. Jadi semua anak Tuhan, meskipun dia dekat dengan Tuhan, rajin baca firman, rajin berdoa, pasti Tuhan izinkan untuk mengalami masalah. Ya. Apa yang terjadi waktu masalah datang? Saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan, kita pasti pernah mengalami masalah. Ya, anak Tuhan yang rajin berdoa, rajin baca firman, kita pasti pernah mengalami masalah. Ya, lalu apa yang terjadi waktu perempuan Sunem ini mengalami masalah, saudara? Pertama-tama waktu dia mengalami masalah, saudara tahu tadi saya katakan di depan bahwa perempuan Sunem ini tidak memiliki anak. Nah, satu kali Elisa bertanya pada perempuan Sunem ini, karena Elisa ini mengucap syukur pada perempuan Sunem ini ya, dia bilang, engkau sudah baik sama aku, engkau mau aku lakukan apa untuk kamu? Ya, Elisa tanya pada perempuan Sunem ini, apa yang bisa aku sampaikan kepada raja tentang kamu? Kamu butuh apa gitu ya? Tapi perempuan Sunem ini berkata, aku nggak butuh apa-apa. Dia katakan bahwa dia sudah memiliki segalanya, dia tinggal di tengah-tengah keluarganya. Di dalam firman Tuhan dikatakan, aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Yang artinya dia tinggal di tengah-tengah keluarganya, dia tidak kekurangan apa-apa. Tapi Elisa tahu dia tidak memiliki anak. Bujang daripada Elisa yang bernama Gehasi mengatakan pada Elisa, orang ini tidak mempunyai anak. Akhirnya saudara, Elisa berkata kepada perempuan Sunem ini, tahun depan kamu akan memiliki anak laki-laki. Tahun depan perempuan Sunem ini benar-benar melahirkan anak laki-laki. Dan saudara tahu setelah anak ini dewasa, tiba-tiba saudara, anak ini meninggal dunia. Dan apa yang dilakukan perempuan Sunem ini waktu anak ini meninggal, saudara? Perempuan Sunem ini berkata pada suaminya, dia akan pergi untuk menemui Elisa di Gunung Karmel. Ya, suaminya bertanya di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 23, suaminya tanya, kenapa kamu mesti ke sana? Mengapa kamu mesti menemui Elisa? Dan jawab daripada perempuan Sunem ini, saudara, dia bilang jangan khawatir. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, di dalam New King James Version, dikatakan bukan jangan khawatir, tetapi di Alkitab dikatakan it is well, yang artinya semuanya baik-baik saja. Jadi perempuan Sunem ini berada dalam keadaan tetap tenang meskipun anaknya meninggal dunia. Saudara bisa bayangkan ya, saudara memiliki anak yang cuma satu, meninggal pula saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini, dia tetap tinggal tenang. Dia katakan pada suaminya, it is well, yang artinya semua baik-baik saja. Ya. Lalu setelah perempuan ini sampai ke tempat Elisa di Gunung Karmel, Elisa menyuruh Gehasi untuk bertanya kepada perempuan ini, apakah suamimu selamat? Apakah engkau selamat? Apakah anakmu selamat?
Saudara, perempuan Sunem ini tetap memiliki iman. Meskipun anaknya meninggal, dia menjawab pertanyaan daripada Gehazi. Dia katakan selamat. Ya, di dalam bahasa Inggris kembali yang saya lihat, di dalam bahasa Inggris dikatakan, dia mengatakan kata-kata yang sama, it is well, yang artinya semua baik-baik saja. Saudara, pada waktu anaknya meninggal, dia tetap mengatakan semua baik-baik saja. Dia benar-benar memiliki iman yang kuat, saudara ya. Saudara, selanjutnya saya katakan bahwa perempuan Sunem ini ada perempuan yang amat sangat kuat. Saudara percaya bahwa seorang wanita itu memiliki fisik kondisi yang lebih kuat daripada laki-laki. Karena dia terbuat daripada tulang pria gitu saudara ya. Sedangkan pria terbuat dari tanah liat. Ya saudara ingat cerita daripada Adam dan Hawa. Saya punya quote yang bagus dikatakan bahwa a woman is like a tea bag. We cannot tell how strong she is until we put her in the hot water. Yang kira-kira artinya seorang wanita adalah seperti teh celup, saudara. Kita tidak dapat mengatakan seberapa kuat dia sampai kita mencelupkannya ke dalam air panas. Yang artinya bahwa seorang perempuan itu baru kelihatan kekuatannya, ketangguhannya, ketegarannya waktu dia mengalami masalah. Perempuan Sunem ini waktu mengalami masalah, dia sama sekali tidak goyah. Dia benar-benar memiliki iman yang kuat dan dia berada dalam keadaan tetap tenang, saudara. Kenapa hal itu terjadi? Saya percaya bahwa perempuan Sunem ini banyak belajar dari firman Tuhan. Ya, di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, kekuatan yang dimiliki oleh kita semua, di mana kita dapat melalui persoalan, kita melalui pencobaan, kita berada dalam keadaan tetap kuat, tetap tenang. Itu semua karena kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan yang melimpah-limpah daripada Tuhan. Amin. Saudara, semua yang kita alami saat ini kami percaya Tuhan izinkan untuk kebaikan kita. Kita jangan pernah menyalahkan keadaan, apalagi kita menyalahkan Tuhan. Karena apa saudara? Semua yang Tuhan lakukan itu semua benar. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah gagal. Mari kita lihat sama-sama upah daripada perempuan Sunem ini yang memiliki karakter yang baik. Apa yang dia alami? Yang pertama saudara, waktu dia memiliki karakter yang baik, maka dia menerima lebih daripada yang ia harapkan. Ya, tadi di awal saya sudah ceritakan bahwa pada waktu Gehazi, waktu bujang Elisa ini menanyakan kepada perempuan Sunem ini, kamu butuh apa? Apa yang kamu mau aku sampaikan kepada raja? Perempuan Sunem ini berkata dia tidak membutuhkan apa-apa lagi karena dia tinggal di tengah-tengah kaumnya, dia tinggal di tengah-tengah keluarganya. Ya, tapi apa saudara yang dia terima? Dia menerima lebih yang dia diharapkan. Ya, dia menerima seorang anak laki-laki meskipun usianya suaminya sudah tua. Ya. Jadi upah daripada perempuan Sunem ini dari karakter yang baik adalah dia menerima lebih daripada apa yang ia harapkan, ya, yaitu dia diberi seorang anak laki-laki. Yang kedua, upah daripada karakter yang baik dari perempuan Sunem ini dikatakan bahwa ia menerima kembali apa yang telah hilang. Ya, saudara melihat bahwa perempuan Sunem ini dia taat kepada nasihat daripada Elisa. Elisa berkata bahwa negeri ini akan menghadapi kelaparan selama 7 tahun. Ya, lalu Elisa berkata, engkau harus pergi dan seluruh keluargamu ke tempat yang lain. Dan perempuan Sunem ini taat saudara kepada nasihat daripada Nabi Elisa. Ya. Lalu setelah 7 tahun berlalu dan kelaparan itu sudah berlalu, perempuan ini sekeluarga kembali ke negerinya saudara. Dan pada waktu dia kembali ke negerinya, dia menghadap kepada raja untuk menanyakan masalah tanahnya dan rumahnya yang telah hilang karena bahaya kelaparan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Waktu dia sampai ke depan raja saudara, maka ada di Gehazi sedang berbincang-bincang dengan raja itu saudara. Saudara tahu Gehazi adalah bujang daripada Elisa. Dan apa yang dibicarakan oleh Gehazi dan raja itu, mereka membicarakan tentang kisah daripada perempuan ini saudara. Jadi
Kalau orang dunia bilang kebetulan, mungkin ini kebetulan. Tapi di dalam Tuhan kita tidak ada kata-kata kebetulan. Jadi Tuhan memang atur segala sesuatunya untuk kebaikan. Perempuan ini datang menghadap raja untuk menanyakan lahannya dan rumahnya, saudara. Pada waktu Gehazi sedang berbincang-bincang tentang keadaan perempuan ini. Saudara tahu apa yang dikatakan oleh Gehazi? Gehazi berkata kepada raja bahwa perempuan yang saya katakan tadi adalah perempuan yang datang ini, gitu. Lalu saudara, raja bertanya-tanya kepada perempuan ini tentang apa yang terjadi, apa yang dia alami, bagaimana dia bisa memiliki anak dan anaknya meninggal, lalu anaknya hidup lagi, dihidupkan oleh Elisa. Saudara, lalu setelah perempuan ini selesai berbicara, raja berkata kepada perwiranya dan raja bilang, semua yang dimiliki oleh perempuan ini harus dikembalikan. Saudara, upah daripada karakter yang baik dalam perempuan ini adalah ia menerima kembali apa yang telah hilang. Dikatakan bahwa semua yang dimiliki oleh perempuan ini dikembalikan, saudara. Di dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 6, bertanyalah raja sehingga perempuan itu bercerita kepadanya. Lalu raja menugaskan seorang perwira istana dengan berkata, kembalikanlah semua miliknya dan semua hasil ladangnya sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Saudara, semua yang dimiliki oleh perempuan ini dikembalikan, saudara. Itu sebabnya karakter yang baik itu akan mendapat upah daripada Tuhan. Ya, saya berharap semua saudara-saudara memiliki karakter yang baik. Mengapa perempuan ini memiliki karakter yang baik? Saya percaya karena dia hidup dekat dengan Tuhan, dia rajin baca firman, dia banyak dengar nasihat tentang firman Tuhan dari Nabi Elisa. Ya, sebagai penutup saya akan bacakan suatu quote. Those who leave everything in God's hand will see God's hand in everything. Yang artinya setiap orang yang meletakkan segalanya dalam tangan Tuhan akan melihat Tuhan dalam segalanya. Saudara, pada waktu kita meletakkan seluruh kehidupan kita, semua persoalan kita ke dalam tangan Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan bekerja dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Saya berharap bahwa semua ibu-ibu di tempat ini memiliki karakter yang baik, meletakkan segala persoalan yang ke dalam tangan Tuhan, bahkan meletakkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga apapun yang ibu-ibu lakukan, semua dikendalikan oleh Tuhan. Karena semua kehidupan ibu-ibu ada dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan sampai di sini, dan sebentar lagi kita akan mendengar kesaksian daripada Ibu Grace yang akan memberikan kesaksiannya tentang kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Grace Hadisona, 39 tahun. Saya bekerja sebagai make-up artist dan owner di Precious Bridal di Kota Lumajang. Selama 14 tahun pernikahan kami, puji Tuhan kami telah dikaruniai 3 orang anak, 1 putri dan 2 putra. Keluarga kami adalah keluarga yang dekat satu dengan yang lainnya. Anak-anak kami pun dikaruniai Tuhan talenta-talenta yang luar biasa dan kami sebagai orang tua sangat bersyukur sekali. Beliau adalah seorang suami yang sabar, yang telaten juga dengan anak-anak, jarang memukul, kami juga jarang bertengkar, karena bagi kami segala masalah itu bisa diselesaikan dengan dibicarakan baik-baik. Sampai pada tanggal 26 Januari 2020 yang lalu, saat itu suami saya mengikuti pertandingan olahraga tenis meja, dan pada waktu beliau berangkat masih dalam keadaan yang sehat bugar. Tetapi pada waktu pertandingan, di tengah-tengahnya saya diberitahu oleh teman-temannya bahwa suami saya tiba-tiba terjatuh. Saya segera ke rumah sakit bersama anak-anak saya. Tetapi di tengah perjalanan, waktu saya mengemudikan mobil sendiri, saya nyetir sendiri, seperti ada sebuah
lagu yang terngiang di telinga saya, yaitu lagu Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidupku. Di situ saya langsung merasa bahwa Tuhan sudah mengambil suami saya. Dan benar, saat saya sampai di IGD, dokter sudah menyatakan bahwa suami saya sudah tidak ada. Waktu mendengar dokter mengatakan bahwa suami saya tidak ada, terus terang saya merasa kaget dan syok sekali. Tapi saya tetap merasa bersyukur bahwa dalam kondisi seperti itu, Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada saya. Jadi waktu itu saya tidak bisa menangis. Saya cuma melihat suami saya dan saya tertegun gitu ya. Tapi ada suatu kekuatan dan sukacita yang besar yang muncul dari dalam diri saya, dan itu membuat saya kuat. Pada waktu itu anak-anak ikut juga, anak-anak merasa sedih, menangis, tapi saya tahu mereka kuat. Sebelum suami saya dipanggil oleh Tuhan, saya sebetulnya tidak merasakan firasat apa-apa. Anak-anak juga tidak ada firasat apa-apa, cuman yang saya alami adalah setiap malam sebelum tidur selama beberapa minggu itu saya mengalami susah untuk tidur dan saya nggak tahu penyebabnya apa. Saya langsung mengatakan kepada anak-anak bahwa kita harus kuat karena usia manusia itu adalah kedaulatan Tuhan. Kita tidak berhak atas hidup kita, akan bagaimana kita lahir, kapan kita lahir, kapan kita meninggal, semuanya itu mutlak adalah kedaulatan Tuhan. Dan saya juga mengatakan kepada anak-anak bahwa kalau Tuhan mengambil papa, pasti Tuhan akan bertanggung jawab untuk hidup kita selanjutnya. Jadi saya mengatakan anak-anak harus tetap kuat, tetap sukacita, karena damai sejahtera Tuhan tetap diberikan kepada kita. Dan puji Tuhan, anak-anak ini saya lihat juga mereka adalah anak-anak yang kuat, anak-anak yang berani, dan anak-anak yang tetap mengasihi keluarga, menyayangi saya sebagai orang tua tunggal bagi mereka. Saya benar-benar merasa bersyukur karena saya mempunyai mama, yaitu Nga, yang selalu menguatkan saya dan anak-anak, selalu mendoakan saya, juga seluruh keluarga-keluarga yang lain, saudara saya, saudara dari suami, teman-teman, rekan kerja, rekan gereja, teman-teman komsel, Bapak Ibu Gembala, semuanya selalu mendukung kami, dan itu membuat kami benar-benar jadi kuat. Kami merasa tidak pernah sendiri. Kami bersyukur sekali. Setelah suami dipanggil Tuhan, yang saya rasakan kesulitan-kesulitannya adalah bagaimana untuk menghandle semua tugas-tugas yang biasanya dikerjakan oleh suami, dan itu harus saya kerjakan sendiri. Seperti contohnya mengurus mobil, mengurus hal-hal yang biasa dikerjakan oleh pria mungkin. Tapi di situ juga saya merasa bersyukur karena ada saudara-saudara saya yang benar-benar mengajari saya, mendampingi saya mulai dari nol. Mereka bersabar sekali untuk mengajari saya sampai saya bisa mengerti satu persatunya. Yang menjadi kekuatan bagi saya selama menjadi single parents adalah pastinya adalah Tuhan ya, yang selalu menguatkan saya. Ada damai sejahtera dan sukacita yang tiba-tiba muncul dari dalam. Memang tidak saya katakan setiap hari pasti baik. Ada kadang-kadang hari-hari yang mungkin merasa sedih atau melo sekali. Tapi begitu saya berdoa masuk kamar, Tuhan langsung beri saya kekuatan lagi.
Dari hal yang saya alami ini, saya merasakan bahwa Tuhan mengajarkan kepada saya bahwa saya tidak boleh berharap kepada manusia, tetapi secara penuh saya berharap kepada Tuhan dan berserah akan apapun yang akan kita jalani ke depannya. Dan di situ saya bisa melihat satu persatu campur tangan Tuhan dalam hidup saya dan anak-anak. Secara khusus Tuhan berbicara kepada saya. Satu saat pada waktu saya setelah mandi, saya berdandan, dan waktu itu saya merasa bahwa saya down sekali waktu itu. Tapi tiba-tiba ada sesuatu, firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang menguatkan saya. Yaitu Tuhan berbicara bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kemampuanmu. Di situ saya kembali menjadi kuat. Dan saya merasa bahwa Tuhan memang telah menyediakan kekuatan bagi kita, sukacita, damai sejahtera untuk kita semua. Dan pesan saya kepada semua ibu-ibu, terutama ibu-ibu MWM Rock Lumajang, tetap kuat di dalam Tuhan. Walau apapun yang kita alami mungkin tidak sama persis seperti saya, tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita semua. Percaya saja, karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Saya mengenal keluarga dari Bapak Agustono dan Ibu Kris itu sekitar tahun 2014-2015. Saya melihat keluarga ini begitu unik. Kenapa saya katakan unik? Karena jarang sekali saya temui keluarga seperti ini. Keluarga dari Bapak Agustono dan Ibu Kris ini adalah keluarga yang begitu harmonis, begitu bahagia. Bahkan kekompakan dan kerjasama dari keluarga itu terlihat dalam kehidupan sehari-harinya. Dan saya shock, kaget ketika mendengar berita bahwa Bapak Agustono telah dipanggil pulang ke rumah Bapak. Saya berpikir bahwa bagaimana Ibu Kris bisa melewati hari-harinya. Karena saya melihat bahwa keluarga ini masih begitu muda. Dan saya khawatir dengan ketiga anaknya yang masih kecil-kecil. Begitu saya sampai di rumah persemayaman, saya melihat bahwa sebenarnya kita yang harus menghibur dari Ibu Kris beserta dengan keluarga. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru kita, rekan-rekan sekerja, teman-teman, justru yang dihibur oleh, yang dikuatkan oleh Ibu Kris sendiri. Itu adalah sesuatu yang luar biasa menurut saya. Dan saya percaya bahwa kekuatan hati yang dimiliki oleh Ibu Kris itu adalah kekuatan dari Roh Kudus yang tinggal dan hidup di dalam kehidupan Ibu Kris. Bahkan setelah semua acara selesai, Ibu Kris tetap sampai detik ini tetap berkomitmen untuk melayani, tetap berkomitmen untuk tetap takut akan Tuhan dan mendidik ketiga anaknya dengan takut akan Tuhan. Saya berdoa bahwa biarlah kehidupan Ibu Kris tetap bisa menjadi saksi, bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang dimanapun Ibu Kris berada. Dan saya percaya kehidupannya akan senantiasa diberkati oleh Tuhan sampai kesudahannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya berharap apa yang disampaikan oleh Ibu Kris dapat menjadi berkat bagi ibu-ibu semua dimanapun saudara berada. Dan saya berharap juga bahwa di hari-hari ke depan Tuhan tetap memimpin dan membimbing serta memberkati ibu-ibu sekalian. Oke, kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas semua yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami semua. Kami percaya bahwa semua ibu-ibu yang mendengar akan firman ini, yang mendengarkan kesaksian ini, mereka semua dikuatkan, mereka semua diberkati. Dan pada waktu mereka melalui hari-hari mereka, kami percaya Engkau tetap bersama dengan mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus, beri kesehatan, kekuatan bagi ibu-ibu di semua dimanapun mereka berada. Bahkan mereka bukan hanya diberkati, tapi mereka juga menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.